liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil muttaqin wal mujahidin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua jamaah sangaji rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah sampai saat ini kita senantiasa dianugerahi rahmat, hidayah dan i'anahnya, sehingga kula lan panjenengan saged bersilaturahmi, taklim, mencoba memahami lebih dalam ilmu Allah yang kita butuhkan, mendasari dan menopang kehidupan kita yang semakin hari terasa semakin berat. Mudah-mudahan lenggah panjenengan sedaya di masjid ini dipun pirsani Allah Subhanahu wa taala. Kok ora ono sing amin nggih? Saya ulangi. Mudah-mudahan kehadiran dan lenggah Bapak Ibu di masjid ini dipirsani Allah Subhanahu wa taala, katetepno minangka amal soleh, kaparingono ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun, kaparingono rezeki lan bebungah dereng, kaparingono rezeki lan bebungah ingkang ugi kathah sanget tumurun dumateng kula lan anak putu, tangga teparo, sanak kadang, dan semua teman sahabat muslim dan mukmin. Sansaya suwe amine bleret. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para ulama, tabi'in, tabi'it, tabi'in, dan seluruh penderek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk panjenengan yang ada di sini. Para rawuh jamaah rahimakumullah, menjadi muslim sekena nopo sekena, semua karena Allah. Menjadi muslim mukmin yang meyakini bahwa Allah telah mentakdirkan, menggariskan, menghendaki apa dan siapa serta bagaimana nantinya diri kita.
menjadi muslim semua karena Allah itu pasti didasarkan pada keimanan, keyakinan yang mendalam. Allah lah Sang Maha Sutradara. Kalaupun kita sekarang sehat, itu karena Allah. Suatu saat jika Allah mencoba kita dengan tidak sehat, itu pun karena Allah. Panjenengan yang sedang dikaruniai rezeki yang melimpah, itu karena Allah. Jika panjenengan merasa rezeki panjenengan cupet, pada akhirnya, sekali lagi, pada akhirnya itu pun karena Allah. Seandainya panjenengan belum berjodoh, itu pun karena Allah. Seandainya panjenengan sudah berjodoh, itu pun karena Allah. Kepasrahan yang lahir dari keyakinan semua karena Allah, itu amat sangat penting, mendasar bagi kehidupan kulolan panjenengan, bagi keislaman dan keimanan kulolan panjenengan. Mila monggo kula aturi panjenengan satunggiling doa. Saya baca, panjenengan menirukan. Saya doakan yang menirukan saya. Mudah-mudahan hutangnya cepat lunas dan bisa ngutang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Doa ini saya cuplik saking semangatnya ditirokke. Pun mang tirokke sak omong-omongan kula kanthi rampung. Doa ini saya cuplik dari kitab Al-Qur'anul Adzim karya Ibnu Katsir. Menurut beliau, ini doa yang sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turun kepada beliau surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Di ayat ini Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada setiap orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram. Apa keistimewaan itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah mempersilahkan langsung kepada yang bersangkutan, orang yang memiliki jiwa mutmainnah itu. Basa Jawinipun dipun manggaaken piyambak langsung dening Allah, dipun awe piyambak kalian Allah. Irji'i, konduro, pulanglah ke haribaan Rabbmu. Itu keistimewaan pertama. Inilah cita-cita setiap muslim yang menginginkan kembali pulang kepada Allah, memperoleh ridho Allah dan dalam keadaan ridho. Itu keistimewaan pertama. Ibarat panjenengan bertamu ke tetangga, begitu panjenengan masuk rumahnya, dibukakan pintu sendiri oleh tuan rumah, dibuatkan teh sendiri oleh tuan rumah, disuguhke dhewe kalih sing kagungan dalem, ditatake kursi sing nata sinten yang punya rumah. Panjenengan memperoleh kemuliaan ketika pulang ke haribaan Allah. Gambaran sederhananya adalah kemuliaan yang panjenengan peroleh ketika bertamu ke tetangga. Masih sulit menerima. Contoh, panjenengan jagung, konco-koncone nulis teng buku tamu, sawek nyemplung ke amplop sumbangan. Konco-koncone terus antri. Yang mantu melihat panjenengan langsung ngawe, langsung diawe, ora usah antri, langsung fit potret kalih mantene. Sing liyane antri setengah jam, tamune akeh. Koncone jenengan sing ora katut teng fit, ora dipotret, njuk grundel titenono sek mantu meneh aku ora bakal teko. Ora sutik nyumbang aku. Tidak hanya itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Keistimewaan kedua. Masuklah ke dalam rombongan hambaku. Dan yang ketiga, fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ruang fit. Tidak semua orang memperoleh keistimewaan seperti itu. Hanya saja di ayat 27 sampai 30 tadi Allah tidak memberikan rincian. Kon kagungan pacar. Sinau sikit. Pun. Lanjut. Hanya saja di ayat itu, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu Allah tidak memberikan rincian
tanda-tanda orang yang mutmainnah. Rincian itu ada di doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, mohon anugerah kepada Engkau, nafsan bika mutmainnah, jiwa yang tenang tenteram kepada Engkau. Ciri yang pertama, tu'minu biliqaika, orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa kelak akan bersua berjumpa dengan Allah kelak di hari akhir. Yang kedua, wa tardha biqadaika, orang yang ridho, orang yang sekena semua karena Allah atas seluruh keputusan, kehendak, ketetapan Engkau. Dan yang ketiga, siapakah orang yang mutmainnah itu? Yaitu orang yang merasa cukup atas seluruh pemberian Engkau, ya Allah. Apa itu namanya cukup? Regu A, cukup. Regu B, cukup. Penonton sentimen Jalak Putri penonton. Cukup disebut cukup itu kalau apa yang menjadi tujuan kita sudah tercapai. Karena tujuan, keinginan, kehendak kita tercapai, maka cukuplah. Sulit bayangkan, ada calon suami istri, ajeng ijab kabul. Calon suami bilang sama calon istrinya, Adinda, nanti kalau sudah resmi kita berkeluarga, saya ingin bercita-cita, punya kehendak, saya langsung dapat pekerjaan. Calon istri, amin. Setelah itu saya ingin mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah gaji sebulan 5 juta. Istrinya, calon istri, amin. Terus saya punya keinginan jika betul nanti gajinya 5 juta, 2 juta kamu pegang, hidup sederhana, menghidupi diri kita berdua sehari-hari. 2 juta, masih 3 juta. Calon istri, amin. 1 juta nanti kamu tabung, amin. Masih 2 juta toh. Yang 1,5 juta untuk kredit Honda, amin. Terus sing gang 100 pripun disedekahke kanggo yatim piatu. Contohnya yatim piatu kayak ustate lho, yatim piatu, amin. Nikahlah mereka, alhamdulillah dapat pekerjaan, alhamdulillah gajinya 5 juta. 5 juta itu kemudian diterapkan, habis persis seperti yang dikehendaki. Cukup. Cukup. Suami di kantor diiming-imingi pekerjaan lain yang lebih banyak gajinya. Katanya apa? Saya sudah cukup di sini. Istrinya pergi pengajian diiming-imingi, dek, saiki ono HP seri anyar. Apa kata itu? Alhamdulillah kalau sampun cukup. Kenapa?
tujuan awal telah tercapai. Dari situlah kemudian muncul rasa puas dan syukurnya kepada Allah tidak pernah berhenti. Itulah keridhaan yang didasarkan pada keyakinan Allah pasti akan menentukan yang terbaik untuk dirinya. Lah setelah 5 tahun sudah punya anak, anaknya mulai sekolah, tiap hari hujan, saben pengajian, saben ning kantor diiming-imingi wong liya, endi sing kalung, endi sing gelang, endi sing HP anyar, endi sing rekening tabungan. Suwe lama si istri tanya suami, "Mas mengki wangsul kantor jam pinten?" "Jam 4. Ana apa kok takon? Nek jenengan ngojek tesih sanggup mboten?" Wingi ra tau ngomong ngojek, saiki ngomong ngojek. Ketoke kebutuhane awake dhewe kurang. Kudu niki. Berarti sudah mulai tidak cukup. Disitulah benih-benih keridhaan mulai meredup, dan itu ancaman serius bagi kehidupan suami istri itu, termasuk ancaman serius bagi kita sekalian. Oleh karena itu, di dalam beberapa kitab tafsir, tidak hanya doa Nabi itu, beberapa ulama tafsir juga menghubungkannya dengan ayat 15 dan 16 surat Al-Fajr. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Ayat 15. Manusia, halo, ada orang di situ? Ini semua manusia, termasuk saya, objek dari ayat ini. Manusia itu apabila Tuhan mengujinya dengan cara memuliakannya, wa na'amahu, memberikan kenikmatan yang berlimpah ruah, fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan berujar, Allah telah memuliakanku, dengan penuh kesombongan. Mila nek wonten menungso nek pas diparingi rejeki umuk, sombong, angkuh, kaya-kaya Allah itu konco dhewe. Lho Gusti Allah ki nek karo aku friend kok. Aku ki ndonga apa wae diparingi. Lho itu kalau dia sedang dikasih rezeki. Kalau dia sedang bahagia. Kowe iki ndeleng aku. Ndeleng aku ngilu-ngilu. Niku kondo karo koncone. Saya itu bisa kayak begini, ngerti ra kowe? Tirunen iki lho. Koncone Gusti Allah, Allah. Lah aku mantuk ngene 5 yuta. Ngongkek boyok ngiwa ngeten 10 yuta. Ngene iki 10 yuta. Mulane kono nek pengen sugih iki lho delengen. Niku kalau sedang dimuliakan Allah. Tetapi ayat 16,
jika Allah mengujinya dengan sedikit memotong rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, ya Allah sudah lupa sama saya, Allah telah menghinakan saya, wis tak rewangi sholat 5 waktu jengkang jengking, ya ono ya ini dodolan buatine ya mung semono. Kayak wong sing ra tau salat sugih ora karu-karuan, korupsi malah tekan dindi. Lah aku tak rewangi jujur, tak rewangi disiplin. Aku yo sedekah, aku yo poso, aku yo salat. Ning kok yo isih kaya ngene uripku. Gusti Allah ki aku radong maksude apa? Kaya kancane dhewe. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita dijauhkan dari watak yang seperti itu. Inilah yang membedakan secara diametral antara ayat 27 sampai 30 dengan ayat 15 dan 16. Nek boten pitados, kalau panjenengan tidak percaya, silahkan sekarang protes kepada Allah. Seprotes-protes sepuas-puas panjenengan atas anugerah rezeki yang panjenengan rasakan tidak adil. Sampai kapanpun tidak akan ada ketenangan pada diri panjenengan. Ketika meninggal pun, na'udzubillah min dzalik, su'ul khotimah, akhir kehidupan yang sangat buruk. Ada satu kisah ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang hidupnya cuma seperti itu, harta, tidak ada lain. Saudaranya banyak, orang tuanya meninggal, maunya si dia semua harta peninggalan orang tua untuk dia. Sawah sing neng melangi kayak aku, simpanan emas intan aku, rekening bapak ibu kayak biyen nalika isih sugeng ngendika karo aku kayak kanggo kowe. Salah satu adiknya kemudian bilang, Kang, nek kowe pengen lemah, wis sakarepmu, seberapapun maumu tak wenehke, aku ra njaluk sak senti wae. Kowe nek pancen pengen lemah sing akeh, wis sakarepmu, ning ana syarate. Lho syaratnya apa? Silahkan kamu berjalan sepuas hatimu, terserah ngetan ngulon ngidul ngalor. Lah nek kuwi gampang. Tapi syarat kedua, setelah kamu berjalan, silahkan kamu berjalan kemanapun arah. Setiap langkah kakimu, setiap tanah yang kamu lewati menjadi milikmu secara gratis. Lah itu syarat yang sangat mudah. Oke, deal. Adiknya bilang, ada syarat kedua. Setelah kamu jauh berjalan, jam 7 pagi harus sudah sampai di mimbar Masjid Walidah ini. Deal. Mulailah si kakak berjalan ke timur. Sesuai dengan persyaratan, setiap jangkah, setiap langkah tanah yang dilangkahi itu menjadi miliknya. Satu langkah dia pengin tanah 2 langkah. Lewat lapangan desa, syaratnya ngoten toh, jadi miliknya. Lewat pasar jadi miliknya. Lewat alun-alun
Alun-alun jadi miliknya. Lewat kantor polisi, kantor polisi jadi miliknya. Itulah sifat manusia. Sak lapangan dia dapatkan, pengen 10 lapangan. Satu alun-alun dia dapatkan, 10 alun-alun dia inginkan. Satu gunung dia kuasai, 10 gunung pun dia tidak akan puas. Jauh berjalan, dan setelah jauh berjalan dia menjadi orang kaya, baru ingat jam 7 pagi harus sampai di mimbar masjid ini. Balik dia, balik, jauh berjalan, menguasai banyak tanah. Dia berlari kencang agar jam 7 pagi sampai ke mimbar ini. Jika dia gagal, semua tanah yang sudah menjadi miliknya gratis menjadi hilang. Apa yang terjadi? Dia mengerahkan semua tenaga, bapak-bapak, ibu-ibu. 10 meter menjelang finish, wajahnya pucat, keringatnya habis, tulang kakinya seperti remuk, kehabisan napas. Akhirnya dangdutan 10 meter menjelang, maksudnya dangdutan apa kejet-kejet, mati menjelang 10 meter menjelang finish. Ketika dia dikuburkan, berapa meter tanah dia peroleh? 2 meter tidak ada. Di dalam kuburan itu, tanah di bawah menjepit ke atas, tanah di atas menjepit ke bawah, yang kanan menjepit ke kiri, yang kiri menjepit ke kanan. Semua tanah yang menjadi miliknya kini berubah menjadi jahat dan memusuhinya. Menika namung dongeng, kok serius to jenengan? Tapi ini mengandung ibrah. Bandingkan dengan Utsman bin Affan, sahabat karib Rasulullah, yang juga sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sedang terjadi kemarau panjang. Umat Islam terancam kekeringan. Semua sumber air berhenti mengalirkan air. Diperkirakan tidak berapa lama ketiadaan air akan menjadi akut dan mengancam nyawa banyak orang kaum muslimin. Ada satu sumur, loh, mahasiswa yang tidak ngerti bahasa Jawa, loh itu airnya berlimpah, tetapi sumur itu milik orang kafir. Rasulullah bersabda, bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau membeli sumur itu? Utsman bin Affan mengangkat, kula Nabi, saya Nabi. Ditanya oleh Nabi, apakah kalau sumur itu sudah kamu beli menjadi milikmu, maka kamu bersedia menyedekahkan airnya untuk banyak orang ini? Nek corone cah saiki, siap. Lalu dibelilah sumur itu oleh Utsman dengan harga yang amat mahal. Setelah menjadi miliknya, air sumur itu disedekahkan. Gara-gara itulah umat Islam keluar dari ancaman kekeringan dan kematian. Menurut sebagian ulama, peristiwa inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat 27 sampai 30 surat Al-Fajr tadi.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kebanyakan ulama menafsirkan siapa yang jiwa tenang ini, kembalinya adalah kepada Utsman. Jika merujuk pada sebab turun ini, maka keridhaan menjadi kunci. Setelah ridho, maka dia kemudian mengikhlaskannya. Saya ulangi, keridhaan itu menjadi kunci. Setelah itu, ikhlas menjadi kelanjutannya. Maksudnya bagaimana? Ridho itu terkait dengan penerimaan, sedangkan ikhlas terkait dengan memberikan. Saya ulangi, ridho itu terkait dengan sikap manusia ketika menerima dari Allah. Ridho itulah yang menyebabkan dia memaklumi kehendak Allah, puas atas kehendak Allah, gembira senang atas kehendak Allah. Betapapun atau berapapun Allah memberikan kepadanya, dikasih Allah sehat, senang dia. Amit-amit nyun sewu, dikasih cobaan sakit, dia terima dengan bahagia, karena memang Allah sedang menghendaki seperti itu. Berapapun rezeki yang dia terima, diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit alhamdulillah, diberi luas dia bersyukur, diberi sempit dia bersyukur. Jika sudah begitu, di dalam dirinya akan muncul dorongan untuk menyisihkan sebagian anugerah Allah, kenikmatan Allah, diberikan kepada orang lain, seperti halnya Utsman memberikan miliknya berupa air kepada orang lain. Memberikan inilah yang disebut ikhlas. Ridho dan ikhlas itu dua sisi mata uang. Orang tidak mungkin ikhlas kalau dia tidak pernah belajar ridho. Tetapi orang yang belajar ridho dan pada dirinya ada keridhaan, dia dipastikan akan memiliki ketentraman, dan dari situ muncul keikhlasan dalam berbagai bentuk. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kunci kehidupan kita antara lain adalah menaklukkan hati, jiwa yang cenderung seperti ayat 15 dan 16, agar kita taklukkan menjadi hati yang penuh keridhaan. Ridho di dalam bahasa Arab berasal dari kata rodiya, yardo, ridon, yang bisa berarti cukup, yang tadi sudah saya sampaikan, tapi juga bisa berarti menerima dan menyetujui. Kenapa? Karena dia menerima apapun yang digariskan Allah. Apapun yang digariskan Allah, menyetujui apapun yang digariskan Allah terhadap dirinya. Allah, Pak, itu sulit, Pak. Ya memang di surga sing ora sulit niku. Jer basuki mawa biya. Ingin bahagia, ada modal yang harus diberikan. Modalnya adalah berlatih dan berlatih. Bisa juga ridho itu berarti puas. Kenapa disebut puas? Karena panjenengan itu merasa senang, puas
apapun berapapun yang dianugerahkan Allah kepada panjenengan, kepada kita. Sinten sing wau tindak mriki nitih BMW. Sinten? BMW niku bendina mlaku wae. Jangan nyebai koncone sepeda motor dhewean ya orang aruh-aruhe. Pak monggo ajeng pengajian teng Unisa to. Engko kula gonceng ora. Wah jan kemropok jenengan. Ning nek jenengan Allah ya Allah kabeh ki wis kersane Gusti Allah. Alhamdulillah isih duwe sikil iso mlaku. Lho ngoten lho. Kula nate numpak bis saka Madiun teng Yogya. Numpak bis saka Madiun teng Yogya. Lungguh liir-liir ngeten iki. Teng sanding kula ana seorang bapak ngadeg gendong anak. Anaknya itu nangis kejejeran lho, Bu. Ra umum nangisnya. Jebule lara weteng, muntah ngotahi ndas kula biuk. Nek niki mboten dongeng, niki realita yang sesungguhnya, empiris kula alami. Cilakane niku mboten enteng sing nulungi kula, wong sak bis guyu kula. Apik ya. Sopire niku ndelok ing spion. Wah, nasibe jenengan, Pak. Batin kula kurang ajar. Neng kula nggih batin, mosok Ustadz arep nesu. Meneng ora ketang bededeg. Wajah kula jegadul, besengut. Tekan terminal Solo. Kula lajeng tuku sampo Sunsilk. Tuku sabun Lifebuoy. Tuku anduk mlebu toilet terminal, adus gebyur kramas. Untung teng tas kula tesih wonten salin. Bar adus andukan ganti salin, nyuci pakaian sing amis mergo kena utah-utahan. Bar niku kula jemur teng terminal. Kula terus lungguh ngenteni duhur teng masjid terminal. Di saat itulah liar-liar barulah kemudian muncul kesadaran. Ya Allah, astagfirullah. Aku mau ki mangkel. Ya ora ana empere aku ki mangkel. Blas ora memper. Nek aku mangkel apa njuk untah-untahane kuwi njuk ilang dhewe ya ora. Perkara digeguyu ya kabeh ki wis dadi kersane Allah. Cara wong Jawane tangane dik-dik diunggahke. Kabeh ki wis ginaris sret. Bu mungkin nek dumugi dalem tangane diangkat kuwi. Ketemu garwane nesu-nesu. Pengajian ora gawe sarapan. Angkat tangan Pak, kabeh ki wis ginaris sret. Nggih? Ngoten nggih? Bar niku anake nesu-nesu, bapake wis gaweke kopi teh. Nesu-nesu genti anake. Kowe alah nak, nah wis angkat tangane. Ngerti ra nak, kabeh ki wis digariske Gusti Allah. Ginaris sret. Kula ngoten niku teng musala teng masjid terminal akhire kula nggih, ya Allah. Nek kula itu isih merasakan bagaimana rasanya diutai. Niku ateges kula isih duwe sirah. Nggih betul. Hati kecil saya mengatakan, "Sob, sesuk meneh nek lunga sirahmu tinggalen ning omah." Kalau sudah nglenggono lega anane sing muncul napa? Alhamdulillah. Untung iki mau mung utah-utahan.
Coba nek bisa nabrak wit, wong kabeh penumpange mati. Oh nek ngono aku kisih dikasihi Allah. Berpikir positif, menata diri bahwa semua itu karena Allah. Itulah benih-benih ketenangan dan itulah benih-benih kesehatan jiwa. Mang maido terus, marah terus, ghadab terus. Lama-lama jiwa kita keropos, dan keroposnya jiwa itu akan menggerus keislaman dan lama-lama keimanan. Onone mung nesu, tidak puas lan maidu, akhirnya enggan bersyukur kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Mudah-mudahan sakunduripun dari pengajian ini kita belajar banyak dari kehidupan, menata hati untuk menerima semua itu karena Allah. Yang kedua, berlatih terus-menerus di dalam kehidupan ini adalah kunci menaklukkan hati, menghindari kesombongan, ketidakpuasan yang terus protes kepada apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.